Bagaimana jika aku bilang, kita semua hidup di alam semesta yang sebenarnya sudah mati, bukan kiamat di masa depan, tapi mungkin kita sedang melihat sisa-sisa kehidupan terakhir semesta. Pada tahun 1998, dua tim ilmuwan, salah satunya dipimpin oleh Brian Schmidt dari Australia dan satu lagi oleh Saul Perlmutter di Amerika Serikat, mengamati cahaya dari supernova tipe 1A yang jauh. Hasilnya mengejutkan. Alih-alih melambat, cahaya menunjukkan bahwa alam semesta justru mengembang semakin cepat. Ini bertentangan dengan semua ekspektasi sebelumnya. Penemuan ini akhirnya mengubah pemahaman kita tentang nasib kosmos. Dan pada tahun 2011, ketiga pemimpin tim tersebut, Brian Schmidt, Saul Perlmutter, dan Adam Riess, dianugerahi hadiah Nobel Fisika. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas. Selamat datang di Semesta Kita. Big Bang bukan hanya ledakan besar, ia adalah awal dari ruang dan waktu itu sendiri. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta mengembang dari satu titik yang sangat padat. Setelah ledakan, semesta memasuki fase inflasi kosmik di mana ruang mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Seiring waktu, alam semesta mendingin, atom mulai terbentuk dan cahaya bisa menyebar dengan bebas. Galaksi, bintang, dan planet muncul dari gas purba. Namun proses ini tidak abadi. Energi terus menyebar dan semesta perlahan mulai memasuki fase kemunduran panjang dan lambat. Tahun 2022 dan 2023, tim teleskop James Webb dipimpin oleh ilmuwan seperti Emma Curtis Lake dan Rebecca Larson mengumumkan penemuan galaksi tertua yang pernah diamati. Salah satunya CEERS 93316 terbentuk hanya 240 juta tahun setelah Big Bang. Yang mengejutkan, galaksi ini terlihat terlalu besar dan matang untuk waktu yang sangat awal. Ini memunculkan pertanyaan, apakah semesta menua lebih cepat dari yang kita duga, atau kita sedang menyaksikan kilasan terakhir dari masa jayanya? Dark matter adalah misteri terbesar dalam kosmologi. Tidak bisa dilihat atau disentuh, tapi kita tahu keberadaannya, karena ia mendorong semesta agar terus mengembang. Menurut Adam Riess dan timnya, energi gelap menyusun sekitar 68% dari alam semesta. Materi biasa yang bisa kita lihat hanya 5%. Dengan dominasi dark matter yang terus meningkat, jarak antar galaksi semakin cepat bertambah. Tidak ada yang bisa menghentikan perluasan ini. Ilmuwan belum tahu pasti apa itu dark matter. Ada yang percaya ini adalah sifat dari ruang itu sendiri, atau bahkan medan baru yang belum kita pahami. Dalam sekitar 100 miliar tahun, semua galaksi lain akan berada di luar cakrawala kosmik ke kita. Cahaya mereka tak akan pernah lagi mencapai bumi. Bagi pengamat di masa depan, alam semesta akan tampak sepi, hanya galaksi Bima Sakti yang terlihat. Tidak ada bukti Big Bang, tidak ada galaksi lain, hanya kesendirian. Bukan karena galaksi-galaksi itu menghilang, tapi karena ruang di antara kita terlalu cepat mengembang dan cahaya mereka tak bisa mengejar. Bintang adalah mesin cahaya dan kehidupan. Tapi seperti segalanya, mereka juga punya akhir. Matahari kita akan hidup sekitar 10 miliar tahun. Saat kehabisan bahan bakar, ia akan membengkak menjadi raksasa merah, lalu runtuh menjadi white dwarf. Bintang yang lebih berat akan meledak sebagai supernova, meninggalkan neutron star, atau bahkan black hole. Langit malam yang penuh bintang hanyalah fase sementara. Suatu hari tidak akan ada lagi bintang yang terbentuk. Menurut fisikawan Fred Adams dan Greg Laughlin dalam buku mereka, The Five Ages of the Universe, semesta akan memasuki era degeneratif di mana hanya sisa-sisa bintang yang tersisa. White dwarf akan mendingin perlahan dan memudar. Neutron star akan mengambang dalam keheningan.
Black hole menjelajahi kegelapan. Dalam 10 pangkat 14 tahun atau 100 triliun tahun, tak ada lagi bintang baru, hanya sisa-sisa dari yang pernah ada. Kadang 2 bintang mati bisa bertabrakan, atau black hole menelan satu sama lain. Tapi peristiwa seperti ini makin jarang. Inilah heat death. Dalam skenario ini, alam semesta mencapai keseimbangan termal total. Tak ada lagi perbedaan suhu. Tak ada energi yang bisa berpindah. Semua partikel hampir membeku di suhu absolut nol. Minus 273,15 derajat Celcius. Tak ada gerakan. Tak ada reaksi. Tak ada kehidupan. Black hole pun dalam waktu yang sangat lama akan menguap lewat proses radiasi Hawking. Proses ini bisa berlangsung hingga 10 pangkat 100 tahun. Setelah itu, alam semesta akan menjadi dingin, gelap, dan sunyi. Tempat di mana tidak ada yang baru terjadi lagi. Akhir dari sejarah. Tapi, bagaimana jika ini bukan akhir? Roger Penrose, peraih Nobel tahun 2020, mengusulkan teori berani, conformal cyclic cosmology. Ia percaya ketika semua materi hancur dan black hole menghilang, alam semesta menjadi skala invarian. Ruang dan waktu kehilangan makna dan Big Bang baru terjadi, seperti siklus kosmik. Kematian dan kelahiran kembali tanpa ingatan tentang apa yang sebelumnya. Penrose bahkan percaya ada jejak semesta sebelumnya dalam radiasi latar kosmik, semacam sidik jari dari masa lalu. Apa artinya semua ini bagi kita? Jika kita memang hidup di senja semesta, maka waktu kita terbatas. Tapi justru karena itu, ia menjadi sangat berharga. Kita adalah bagian dari alam semesta yang bisa memikirkan dirinya sendiri, yang bisa bertanya, dari mana asal kita, kemana kita akan pergi. Kita mungkin tak akan tahu semua jawabannya, tapi kita bisa terus menjelajah, terus belajar, terus penasaran. Maka saat kamu memandang bintang malam, ingatlah, setiap bintang adalah bagian dari kisah yang perlahan mati. Tapi kisah ini layak untuk diceritakan. Subscribe ke Semesta Kita untuk terus menjelajahi rahasia terdalam dari kosmos. Karena ini baru permulaan.